Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ati Yulianti dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 6120120270. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai teori ekonomi, di mana ada 11 kategori yang akan saya jelaskan, yaitu konsep dasar ekonomi, mikro, elastisitas permintaan dan penawaran, masalah ekonomi, teori permintaan dan penawaran, teori produksi, struktur pasar, pendapatan nasional, persaingan monopolistik, pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir, perekonomian terbuka. Teori ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini melibatkan analisis bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Materi yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Fokus utama ekonomi mikro adalah pada bagaimana individu dan perusahaan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun konsep-konsep dasar ekonomi mikro yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran, yang kedua, elastisitas, yang ketiga, biaya produksi, yang keempat, struktur pasar, yang kelima, teori konsumen, dan yang keenam, teori produsen. Materi yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Dalam ekonomi, kita sering menggunakan elastisitas untuk mengukur seberapa responsif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta suatu barang atau jasa akibat perubahan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan, sifat barang pokok atau mewah, dan jangka waktu. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang ditawarkan suatu barang atau jasa akibat perubahan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu ketersediaan faktor produksi, teknologi produksi, dan jangka waktu. Materi yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor-impor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Masalah ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, masalah ekonomi mikro, di mana masalah yang terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, atau perusahaan. Dan ekonomi makro adalah masalah yang terjadi pada tingkat nasional atau global. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masalah ekonomi yaitu kurangnya sumber daya, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan hutang luar negeri. Materi yang keempat yaitu teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah
konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan interaksi antara pembeli, konsumen, dan penjual produsen dalam pasar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana harga suatu barang atau jasa terbentuk dan bagaimana kuantitas yang diperdagangkan ditentukan. Adapun faktor-faktor teori permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan komplementer, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, ekspektasi konsumen, dan jumlah penduduk. Lalu, adapun faktor-faktor teori penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain, teknologi produksi, jumlah penjual, ekspektasi produsen, dan kebijakan pemerintah. Materi yang kelima yaitu teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang bagaimana input, faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dikombinasikan untuk menghasilkan output barang atau jasa. Tujuan utama teori produksi adalah mencapai efisiensi dan produktivitas optimal, menghasilkan output semaksimal mungkin dengan input tertentu, dan meminimalkan biaya produksi. Teori produksi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, teori produksi jangka pendek, di mana menganalisis hubungan antara input dan output dalam jangka waktu pendek, di mana setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap. Yang kedua, teori produksi jangka panjang, di mana menganalisis hubungan antara input dan output dalam jangka waktu panjang, di mana semua faktor produksi dapat diubah. Yang ketiga, teori produksi dengan input tunggal, di mana menganalisis hubungan antara input tunggal dan output. Dan yang keempat, teori dengan input ganda, di mana menganalisis hubungan antara beberapa input dan output. Lalu ada tahapan dalam proses produksi, yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, kontrol kualitas, dan pemasaran. Materi yang keenam yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang menggambarkan karakteristik pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, jenis produksi yang ditawarkan, hambatan yang ada, dan seberapa mudah perusahaan masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar dapat mempengaruhi kondisi persaingan, tingkat harga barang dan jasa, serta perilaku perusahaan. Lalu, ada fungsi dan peranan pasar dalam perekonomian, yaitu yang pertama, fungsi distribusi, di mana pasar kemungkinan produsen berhubungan dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, di mana harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan yang ketiga, fungsi promosi, di mana pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduksinya. Lalu ada macam-macam pasar. Yang pertama, jenis pasar. Menurut jenis pasar, dapat dibedakan atas barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang kedua, wujud pasar. Menurut wujudnya pasar, dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Yang ketiga, barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan. Yang keempat, waktu jual beli. Menurut yang waktu jual beli, pasar dapat dibedakan atas pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang kelima, tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau daerah tempat. Dan yang keenam, luas jangkauan distribusi. Adapun menurut luas jangkauan distribusi pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional.
Lalu adapun jenis-jenis struktur pasar, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga, pasar monopoli, yang keempat, pasar oligopoli, dan yang kelima, pasar monopolistik. Materi yang ketujuh yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurang waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Lalu, manfaat pendapatan nasional yaitu yang pertama, memahami struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Yang kedua, mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk atau nilai dari pendapatan per kapitanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran agregat, yang kedua, konsumsi dan tabungan, dan yang ketiga, investasi. Lalu, karakteristik pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengukur kesejahteraan ekonomi, yang kedua, menggunakan perhitungan ekonomis tertentu, yang ketiga, mencakup semua sektor ekonomi, yang keempat, keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang kelima, ketergantungan pada faktor produksi, yang keenam, dapat dihitung secara nominal dan real, yang ketujuh, perbedaan pendapatan nasional bruto dan neto, yang kedelapan, mencakup aktivitas formal dan informal, yang kesembilan, berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter, dan yang kesepuluh, mencerminkan stabilitas ekonomi. Lalu jenis-jenis pendapatan nasional. Terdapat beberapa konsep untuk menjelaskan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto, yang kedua, produk nasional bruto, yang ketiga, produk nasional neto, yang keempat, pendapatan nasional neto, yang kelima, pendapatan personal, dan yang keenam, pendapatan disposif. Materi yang kedelapan yaitu persaingan monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual, produsen, dan pembeli konsumen. Tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan cukup signifikan sehingga penjual memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol harga. Kelebihan pasar persaingan monopolistik yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka, dan adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dan dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Dan yang kekurangan pasar persaingan monopolistik yaitu pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu, dan dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Lalu, karakteristik persaingan monopolistik yaitu yang pertama, hambatan masuk rendah, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, diferensiasi harga, dan yang keempat, elastisitas permintaan.
Ciri-ciri persaingan monopolistik yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual, yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak, yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, yang keempat, kemasan dalam industri relatif mudah, dan yang kelima, persaingan mempromosi penjualan yang sangat aktif. Fungsi persaingan monopolistik yaitu inovasi dan peningkatan kualitas produk, pemilihan untuk konsumen, penentuan harga, efisiensi sumber daya, stabilitas pasar, peningkatan kesejahteraan konsumen, dan pengembangan ekonomi. Lalu sistem pasar persaingan monopolistik yang pertama, sistem pemasaran, di mana sistem pemasaran dalam persaingan monopolistik mencakup strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk mereka dan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, sistem produksi. Sistem produksi mencakup cara perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, sistem penetapan harga. Sistem penetapan harga dalam persaingan monopolistik mencakup strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk mereka. Yang keempat, sistem distribusi. Sistem distribusi mencakup cara produk didistribusikan dari produsen ke konsumen. Yang kelima, sistem persaingan. Sistem persaingan mencakup cara perusahaan bersaing satu sama lain di dalam pasar. Materi yang ke-9 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran dengan keterlibatan pemerintah minimal. Sementara itu, kebijakan pemerintah merupakan tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pasar bebas memiliki ciri kegiatan ekonomi swasta, persaingan harga ditentukan pasar, dan keterlibatan pemerintah minimal. Kebijakan pemerintah bertujuan mengatur ekonomi, melindungi hak konsumen, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatur lingkungan. Kebijakan ini meliputi fiskal, moneter, perdagangan, dan industri. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kestabilan politik, dan lingkungan hidup. Pasar bebas dan pemerintah berkaitan dengan cara perekonomian dan kebijakan pemerintah berinteraksi untuk mengatur perdagangan dan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Peran pemerintah dalam pasar bebas yaitu mengatur perusahaan dan industri, kebijakan lingkungan, pendidikan dan pelatihan, dan perlindungan sosial. Lalu, tantangan pasar bebas di dunia modern yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, perubahan iklim, dan automatisasi dan AI. Kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara yang bisa mencakup aturan dan regulasi yang mengatur pasar. Dalam konteks pasar bebas, pemerintah biasanya memiliki peran tertentu meskipun pasar tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan. Kebijakan pemerintah ini dalam mencakup yang pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter, yang ketiga, regulasi dan perlindungan, dan yang keempat, perdagangan internasional. Materi yang ke-10 yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang melibatkan tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu memperbaiki keadaan perekonomian,
meningkatkan kesempatan kerja, menjaga kestabilitasan harga secara umum dan laju inflasi, dan meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Sedangkan tujuan kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesempatan kerja. Fungsi kebijakan fiskal yaitu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Sedangkan fungsi kebijakan moneter yaitu mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas mata uang, dan mencegah fluktuasi. Lalu, contoh kebijakan fiskal yaitu pengeluaran APBN, pajak, subsidi, pengelolaan uang, dan contoh kebijakan moneter yaitu penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan persyaratan cadangan. Dan materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan dari dalam perdagangan internasional, ekspor atau impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk atau jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di dalam luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Lalu, fungsi perekonomian terbuka yaitu yang pertama, memperluas akses pasar, yang kedua, peningkatan penerimaan negara, yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, yang keempat, diversifikasi sumber daya ekonomi, yang kelima, meningkatkan investasi asing, yang keenam, meningkatkan kemampuan inovasi dan teknologi. Lalu ada pendekatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang melibatkan interaksi, perdagangan, investasi, dan mobilitas sumber daya antar negara. Pendekatan dalam perekonomian terbuka mencakup berbagai strategi dan kebijakan yang memungkinkan hubungan ekonomi internasional berjalan dengan efektif. Adapun pendekatan perekonomian terbuka yaitu yang pertama, pendekatan Mendel-Fleming. Model ini adalah ekstensi dari ISLM untuk perekonomian kecil yang terbuka dengan mobilitas modal sempurna. Yang kedua, pendekatan monetaris. Monetarisme terutama dikaitkan dengan ekonom pemenang hadiah Nobel Milton Friedman. Landasan monetarisme adalah teori kuantitas uang. Teori ini merupakan identitas akuntansi, yang artinya teori ini harus benar. Yang ketiga, pendekatan model Solos-Swan dengan perekonomian terbuka. Model ini, pertumbuhan ini memasukkan pengaruh aliran modal internasional dalam menemukan tingkat tabungan, investasi, dan akumulasi modal. Yang keempat, model klasik. Pendekatan klasik mempunyai ciri dalam menalarkan spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif, di mana negara mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya kesempatan lebih rendah daripada negara lain. Yang kelima, pendekatan perdagangan baru. Pendekatan perdagangan baru berfokus pada menekankan ekonomi skala, diferensi produk, dan persaingan tidak sempurna sebagai faktor penting dalam perdagangan internasional. Yang keenam, pendekatan gravitasi. Pendekatan gravitasi adalah pendekatan yang menjelaskan
pola perdagangan berdasarkan ukuran ekonomi dan jarak geografis antara negara. Negara dengan ekonomi yang lebih besar dan jarak yang lebih dekat cenderung memiliki volume perdagangan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, pendekatan makroekonomi terbuka. Pendekatan ini memiliki fokus pada analisis interaksi antara perekonomian domestik dan global, termasuk arus barang, jasa, dan modal. Model-model seperti model Fleming dan ISLM BP digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal pada neraca pembayaran dan variabel makroekonomi lainnya. Dan yang terakhir, pendekatan dengan hambatan perdagangan. Pendekatan dengan hambatan perdagangan adalah strategi yang digunakan suatu negara untuk melindungi perekonomiannya dari persaingan asing dengan membatasi atau mengatur perdagangan internasional. Tujuan perekonomian terbuka. Yang menjadi tujuan utama perekonomian terbuka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh integrasi dengan ekonomi global. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari perekonomian terbuka, antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, mendukung stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan internasional. Kesimpulan dari semua materi yaitu teori ekonomi mencakup pemahaman tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam kondisi sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Ini melibatkan analisis permintaan dan penawaran, elastisitas, dan struktur pasar yang beragam. Dari persaingan sempurna hingga monopoli, pemerintah berperan dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, perekonomian terbuka menghubungkan pasar domestik dengan perdagangan internasional. Semua konsep ini saling terkait dan bersama-sama membentuk pemahaman tentang dinamika ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.